warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam sahabat Satu Peta semua. Senang sekali saya Riri Aiko ditemani rekan saya Bang John kembali menemani sahabat semua di webinar puisi edisi yang keempat. Dan di bulan November, tepatnya di tanggal 10 November, kita semua memperingati Hari Pahlawan. Dengan demikian, tema puisi yang kita angkat di bulan ini juga berhubungan dengan pahlawan, yaitu pahlawan di hatiku. Oke, bicara soal pahlawan, kita semua pasti punya sosok pahlawan yang berbeda. Nah ini, oke, saya mau minta pandangan Bang John nih. Bang John, menurut Abang, pahlawan versi Abang itu siapa dan bagaimana nih Bang nih? Saya punya pahlawan dan saya punya puisi judulnya Pahlawanku, Pahlawan Sejati. Tapi itu nanti saya simpan aja. Pada giliran saya nanti saya baca ya. Cuma tadi saya ingin menebalkan pernyataan Riri bahwa pembacaan puisi melalui webinar ini kita selenggarakan secara rutin sebulan sekali sebenarnya ya. Jadi dalam satu bulan itu kita menyisipkan satu acara baca puisi. Sedangkan 3 pekan yang lain, 3 Kamis yang lain itu adalah webinar Satu Pena dengan tema-tema menarik atau current issue. Kemudian ada webinar kreator ya yang terkait dengan AI, Artificial Intelligence. Dan satu ini kita selipkan tentang puisi. Nah, karena sebulan sekali kita cari topik yang berkaitan dengan yang kuat ya, kaitan yang kuat pada bulan itu. Misalnya pada Oktober kita temanya Sumpah Pemuda, yang hari ini karena November kita temanya Hari Pahlawan, jadi tentang pahlawan. Bulan depan saya kira kita akan mengambil tema ibu ya. Tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Jadi mohon disiapkan lagi puisi bertema ibu. Nah, hari ini di Jakarta saya tidak tahu di daerah lain hujan lagi sejak kemarin dan mungkin karena itu pada ngantuk ya. Jadi tidak ikut Zoom. Selain itu banyak respon ke saya, banyak acara yang barengan malam ini. Mereka juga punya Zoom yang lain, yang masing-masing mempunyai penilaian sendiri-sendiri mana yang lebih penting untuk diikuti. Akhirnya sampai detik ini kita baru 13 orang. Tapi seperti kebiasaan Zoom di sini, lama-lama akan banyak juga pada akhirnya ya. Betul. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah datang, Pak AKH, Bu Nasrin, Ibu Pak Dunoto, Asmaria, kemudian Pak Dimas, Dek Nong dari Aceh, Indra Subiantoro, dari mana ya Pak Indra ini? Dari Probolinggo ya, dari Probolinggo, kemudian Pak Gunoto Jawa Tengah, Pak Hakam dari Sulawesi, kemudian Pak Ahmad, saya belum tahu dari mana. Ini juga yang Pak Wawan ini pengunjung setia dan mudah-mudahan nanti ikut membacakan puisi. Namanya udah ada ya, Pak Wawan Iya. dalam daftar. Iya, Ada Pak ya, Wawan sudah mendaftar. dari Paling Tulungagung ya, dari paling Tulungagung. antusias untuk mendaftar tiap webinar puisi nih Pak Wawan, luar Ya, biasa. jadi koleksi kaos Pak Wawan sama banyaknya dengan saya. Ya. Iya, betul. Dan rendezvous saya tidak tahu siapa namanya, tapi mudah-mudahan nanti menampakkan mukanya. Baiklah, karena yang mendaftar adalah 16 orang yang untuk membaca puisi. Ini yang membaca melalui yang mendaftar melalui web ya, melalui Google Form ya. Iya. Dan kita juga mengundang teman-teman yang tidak mendaftar untuk membaca seperti Ibu Nasrin, nanti Dek Nong. Dek Nong kaosnya ada sama saya kira masih di Jakarta tadinya. Saya mau antar ya. Tapi saya dengar dari Ibu Fatin, Dek Nong sudah terbang ke Aceh ya. Jadi masih saya simpan itu bersama kaos Ibu Fatin juga. Bu Fatin dan Dek Nong kan baca puisi bulan lalu. Oke, Riri, kita mulai dengan siapa, Riri? Baik, sesuai nomor urut pendaftaran peserta, mungkin kita akan mulai dengan Mbak Wiwik Hartati dari Temanggung. Kira-kira Mbak Wiwik Oh sudah iya, hadir mana kah? Mbak Wiwi?
Mbak Oke, Wiwi Mbak Wiwi kelihatannya sepertinya belum hadir ya, Bang. belum hadir ya. Baik, kalau begitu kita bergeser dulu ke urutan berikutnya, Bapak Ahkam Jayadi dari Makassar. Bapak Ahkam Jayadi akan membawakan puisi bertema pahlawan dengan judul Pahlawan yang Terlambat Pulang. Menarik ini Bang John. Silakan Pak Ahkam untuk Ya, memulai. pahlawan memang selalu terlambat, Ya, dia kan sibuk. betul sekali. Ya, Pahlawannya sibuk ya baik. Bang ya. Suara Oke, saya kedengaran, Mbak? Ya? iya Sangat bagus. kedengaran. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Mbak Riri. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, malam ini saya ingin eh, mencoba berpartisipasi lagi dalam pembacaan puisi memperingati Hari Pahlawan dengan judul puisi adalah Pahlawan yang Terlambat Pulang. Pertama, jejak yang terkubur debu. Di negeri ini, sejarah berjalan pincang, seperti orang tua yang memapa ingatan di lorong-lorong senja. Kita merayakan Hari Pahlawan dengan spanduk dan jargon, tapi lupa menanyakan siapa sebenarnya yang masih layak disebut pahlawan. Nama-nama itu diukir di batu, sebagiannya retak oleh debat yang tak pernah selesai, terutama ketika satu nama kembali dihidupkan, Soeharto. Sebagian menyebutnya Bapak Pembangunan yang menanam beton di tanah yang dulu gersang. Sebagian lagi menyebutnya bayang-bayang panjang yang menyimpan duka, luka, dan air mata yang ditekan diam. Di antara keduanya, kita tersesat. Kedua, ketika pahlawan menjadi perdebatan. Apakah seorang pahlawan masih pahlawan bila di tangannya ada bunga, tapi di belakangnya ada duri yang menunggu? Tanya seorang mahasiswa di tengah diskusi kampus yang melelahkan seperti politik di televisi malam. Dan dosennya menjawab pelan, sejarah selalu penuh kompromi. Dan bangsa ini terlalu sering menukar kejujuran dengan rasa hormat yang dipaksakan. Maka gelar pahlawan pun menjadi panggung, tempat politik, nostalgia, dan kepentingan saling menepuk punggung satu sama lain. Kita lupa bahwa gelar bukan sekedar penghormatan, tapi kompas moral bagi generasi yang tumbuh di tengah kabut nilai yang makin menipis. Tiga, pahlawan yang hilang dari cermin. Di masa kini makin sulit kita temukan teladan. Tokoh bangsa berganti-ganti wajah, tapi semakin sedikit yang bertahan sebagai cahaya. Layar kaca penuh selebriti, panggung politik penuh kompromi, dan suara moral tenggelam di antara tepuk tangan berbayar. Anak-anak menanyakan, siapa pahlawan kami hari ini? Kita terdiam, sebab yang kita punya hanya kisah-kisah lama dari buku sejarah yang berdebu, sedangkan mereka menginginkan sosok nyata yang berjalan di antara kita dan menunjukkan jalan pulang menuju kebenaran. Keempat, negeri yang menunggu pahlawan baru. Negeri ini seperti rumah tua yang dindingnya mulai rapuk, menunggu seseorang datang, membetulkan retaknya satu persatu. Namun pahlawan tak lahir dari pidato, tak tumbuh dari gelar, dan tak muncul dari perdebatan yang memekakkan telinga. Pahlawan lahir dari keberanian kecil yang dilakukan setiap hari, yang jujur saat semua memilih dusta, yang tegar saat tekanan memaksa tunduk, yang tetap manusia saat dunia menyuruhnya berubah. Terakhir doa untuk pahlawan yang bernama. Hari ini kita memperingati pahlawan. Tak mungkin yang kita rindukan, tapi mungkin yang kita rindukan bukanlah mereka yang telah pergi, melainkan mereka yang belum datang. Kita berdiri di tengah pro kontra nama besar, di antara Soeharto yang membelah bangsa, dan kekosongan teladan masa kini yang melelahkan. Namun sejarah selalu menyimpan harapan bahwa pahlawan sejati tak pernah lahir dari tepuk tangan, melainkan dari keberanian untuk melawan ketidakadilan meski hanya seorang diri. Maka untuk pahlawan yang terlambat pulang, untuk pahlawan yang belum bernama, untuk pahlawan yang mungkin diam-diam sedang tumbuh di sudut-sudut negeri yang terluka, kami menyalakan doa agar kelak sejarah punya cerita yang tidak perlu dibelah oleh pro kontra, tapi disepakati oleh nurani seluruh bangsa.
Sebab bangsa teladan adalah bangsa yang sedang kehilangan masa depan. Terima kasih, Mbak Riri, Ajon. Terima Mudah-mudahan. kasih, Oke, Wah, bagus terima sekali. Nah, kasih Pak Eh, Akam. Saya iya. jadi Luar biasa. berpikir ya, bahwa Heeh. memang sekarang susah sekali kita mencari pahlawan ya. Yes. Di tengah layar banyak Betul. layar kaca, semua orang Ya. jadi nampak. Biasanya kan pahlawan itu bekerja dalam sunyi. Sekarang Yes. semua orang harus Betul. kelihatan. Kalau Ya. dia bekerja dalam sunyi, dia tidak kelihatan, tidak dianggap pahlawan. Ya. Yes. Kalau dia kelihatan di media terus-terusan, kok pahlawan nongol terus gitu ya. Agak susah kita Betul. mencari pahlawan. Yes. Jadi kita Betul, harus Pak Jon. menunggu SK-nya ya dari pemerintah agar dapat pahlawan nasional. Seperti Betul. yang disebutkan tadi, Soeharto yang memecah apa ya, pendapat kita terpecah tentang Soeharto. Keren, Betul. keren, keren. Pro Aja. kontra. Keren. Pro Ini kontra. menggambarkan realita kita saat ini ya Bang ya. Puisinya Ya, benar-benar sangat menggambarkan kondisi Yes. Indonesia saat ini. Luar biasa sekali Pak Akam. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Riri. selanjutnya Riri. Lanjut, Pak Jon. Selanjutnya, Ya, mungkin makasih. Oke, selanjutnya kita akan ke Ibu Nasrin dulu mungkin Bang John ya. Oh ya, boleh. Bu Nasrin udah siap-siap ya. Oke, sudah mempersiapkan puisi katanya. Ibu Baik, Nasrin akan Ibu Nasrin. membacakan puisi yang berbahasa Oke, Inggris ya. berbahasa Inggris. Silakan Ibu Sambil menunggu Bu Nasrin. Nasrin, saya mengucapkan selamat datang pada Ibu Ida Murid Darmanto, kemudian ada Denny Afriani, kemudian ada siapa lagi nih yang baru nongol ya? Belum ada lagi. Silakan Bu Nasrin. Oke, silakan Bu Baik, Nasrin. terima kasih. Saya akan bacakan, mohon maaf dalam bahasa Inggris. Yes. Mudah-mudahan di lain kali saya bawakan terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Oke? Siap. Oke, terima kasih. Puisi ini ditulis oleh Ibu Ruhia Khanum dan judulnya This is Faith. To walk where there is no path, to breathe where there is no air, to see where there is no light. This is faith. To cry out in silence, the silence of the night, and hearing no echo, believe, and believe again and again. This is faith. To hold pebbles and see jewels, to raise sticks and see forests, to smile with weeping eyes. This is faith. To say, God, I believe, when others deny. To hear when there is no answer. To see though not in sin. This is faith. And the fierce love in the heart, the savage love that cries hidden, thou art yet there. Veil thy face and mute thy tongue, yet I see and hear thee. That is love. Beat me down to the bare earth, yet I rise and love thee, and love thee. This is faith. Terima kasih. Saya tepuk tangan karena saya dapat hiburan dari Bu Nasrin membacakan puisi. Terima kasih kesempatannya. Walaupun ini puisinya bahasa Inggris, Bu Nasrin nanti dapat kaos berbahasa Indonesia aja ya. Ya berbahasa. Oke. Bu Nasrin ingin memberikan summary-nya kah dalam bahasa Indonesia? Ya tadi kebetulan Pak John bertanya bahwa apa ini ada hubungannya dengan pahlawan atau enggak. Sebetulnya bisa ada hubungannya juga, tergantung bagaimana kita melihatnya. Ini banyak berbicara tentang apa itu iman. Kan katanya walaupun kita tidak lihat, walaupun kita tidak merasakan, walaupun mute, mulutnya mute, tetapi itulah kepercayaan. Jadi mungkin para pahlawan kita juga yang
dulunya memperjuangkan bangsa ini dan kita peringati Hari Pahlawan itu, saya kira pegangan mereka itu juga. Kalau enggak akan mungkin mereka berkorban. Benar? Setuju Ya. toh? Karena iman dan karena tahu ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan sesama apa tadi yang di baju kaosnya Mas John? Satu bangsa. Ini kaosnya satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa persatuan, 100 agama dan kepercayaan. 100 lebih agama dan kepercayaan. Betul sekali. Jadi untuk bangsa dan negara dan seluruh umat beragama, karena kita semua percaya ada satu sumber ilahi, satu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Terima kasih Nasrin. banyak, Bu Jangan Nasrin. lupa Bu Nasrin mengirimkan alamat dan ukuran kaosnya kepada Riri. Iya, Jadi, Bu Nasrin ditunggu. kami antar kaosnya. Karena dekat, mungkin saya datang aja kali nanti. Ya, antar langsung sama Bang John. Boleh. Sambil ngopi-ngopi ya. Sambil Iya. ngopi. Terima Silakan. kasih. Terima kasih banyak Bu Nasrin. Baik, Bang John, kita kembali pada urutan pembaca puisi berikutnya, Bang. Sekarang Ini ya Ibu Wiwi ini sudah ada ya, Bu kemudian Wiwi sudah ada barusan masuk juga Ibu siapa ya, saya lupa itu mana itu, Amaria ya, Amaria. Maria, oke. Tapi kita lanjutkan dulu, mungkin Ibu Wiwi mengambil nafas dulu ya, tiba-tiba ini kan Iya. urutan pertama tadi ya. Ya siapa Baik. ini? Baik, kalau begitu kita selang dulu ke Semarang, Jawa Tengah, ada Muhammad Ainan. Bapak Muhammad Ainan, apakah sudah hadir malam ini? Bapak Muhammad Ainan. Saya tidak melihat namanya tadi. Tapi Belum ya. saya lupa saya tidak melihat nama Muhammad Ainan dan juga belum menjawab ya. Belum menjawab, betul. Baik, kalau begitu kita Oh iya, yang belum saya sapa nih Ibu Elvina ya, dan Ibu Delia Rawanita. Ibu Delia dari Aceh ya kalau salah ya. Kalau Ibu Elvina, kaosnya sudah saya kirim Bu. Cuma belum nyampe kali. masih proses ya Bang ya? Ya, sudah dikirim, cuma Sudah belum. dikirim. Baik, kalau begitu kita bergeser lagi ke Bapak Gunoto Sapari dari Jateng, dari Semarang, Bapak Gunoto Sapari ya. Sudah ada sepertinya ya Pak Gunoto? Ada Pak Gunoto. Oke, Pak Gunoto akan membawakan sebuah puisi berjudul Pahlawan di Jalan Sunyi. Oke, betul Pak Gunoto ya judulnya begitu? Iya, halo. Baik, Ya. ya Pak Gunoto. Ya, silakan dimulai Pak Gunoto. Terima kasih Mbak Reni dan Mas John. Terima kasih Pak Nogu. Saya akan membacakan puisi berjudul Pahlawan di Jalan Sunyi. Pahlawan di Jalan Sunyi. Di jalan sunyi, kulihat bayang langkahmu menyusuri tanah retak dan bau darah. Angin membawa kabar dari waktu yang beku tentang janji yang tak sempat kau serah. Kau bukan patung di taman upacara, tapi manusia yang dulu juga lapar dan takut. Namun jiwamu menolak menyerah pada negara, meski peluru bersiul di balik semak yang surut. Anak-anak kini bermain di tanah bekas jejakmu. Mereka tak tahu tentang sunyi dan dendam, tentang malam yang menggigil di pundakmu, dan doa yang terucap tanpa kitab dan salam.
kau tinggalkan nama tanpa tanda jasa. Tapi rakyat menyebutmu dalam gumam, di warung, di ladang, di dada mereka terasa nyala kecil yang tumbuh diam-diam. Pahlawan bukan soal mati di medan perang, tapi tentang hidup tanpa menawar kebenaran, tentang menegakkan tubuh di tengah riuh yang bimbang dan menolak tunduk pada kekuasaan yang menindas pelan. Kini angin sore pun menyapu nisan tanpa bunga. Burung-burung hinggap membawa kesunyian. Dan aku tahu selama bumi masih punya luka, nama pahlawan akan tumbuh dari setiap kejujuran. Semarang 2025. Terima kasih. Luar biasa. Luar Berbeda biasa, ya. Pak Binoto. Kalau Pak Gun, Terima nanti kasih. menulis puisi dan membacakannya dalam ya. Pahlawan itu dibicarakan di warung-warung ya. Pahlawan yang berada di jalan-jalan sunyi itu tidak dapat SK, tapi dia selalu dibicarakan di warung-warung. Luar biasa. Keren, keren. Keren, luar biasa sekali. Baik. Ini selamat datang ini kepada yang baru datang, termasuk The Writers ya. Om Bud ada juga di sini. Saya kira Om Bud seperti biasa siap dengan puisi. Kadang-kadang puisi beling ya, puisi yang mengagetkan kita gitu ya. Nanti kita kasih giliran dia, Riri ya. Baik, Abang. Oke. Kita kemana sekarang, Riri? Sekarang kita mungkin akan kembali ke urutan awal, Mbak Wiwik mungkin ya. Mbak Wiwik, sudah siapkah Mbak Wiwik? Tampaknya Mbak Wiwik keluar lagi ya, Bang ya? Nggak ada ini. Oh, ada. Wiwi Oke, ya. Ini Mbak Wiwi dari Temanggung ya? Iya, Kak. Halo Kak Jo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Mbak Wiwik akan membawakan puisi berjudul Jerit Air Mata Guru Wiyata Bakti. Betul, Mbak Wiwik judulnya? Iya, Kak. Oke. Oke, sudah siap? Silahkan, Mbak Wiwik. Ya, bentar, Kak. Kak Riri, Kak Jo, besok ditunggu di Temanggung, Kak. Oh. Besok hari Jumat, belum. Ini undangan kah ini? Undangan mendadak ini Bang John gimana? Terlalu mendadak. Iya, Kak. Ini yang mengundang ya Miss Wati ya? Iya. Kok Miss mana? Wati. Betul, Kak Jo. Oh, nongol dia. Nggak ada. Belum datang gitu, Kak Jo. Mungkin sinyalnya itu, Kak Jo. Oke. Silakan, Mbak Wiwi. Iya, terima kasih. Jerit air mata guru Wiyata Bakti mengalir air mata guru Wiyata Bakti, betapa panjang menganak sungai penderitaan, bukan menggelegak menyuburkan ladang, tetapi sublim menghilang bersama harapan. Jerit mengudara melengking kering, setajam sembilu mengiris kalbu. Namun, barangkali membusuk tergilas takdir di tong sampah penentu kebijakan. Guru Wiyata Bakti bukan budak berperi, mengajar dengan digerogoti, perih, perut, lapar,
Belum lagi tertindih bogam-legam administrasi, tubuh berpeluh jauh dari sentuhan manusiawi. Ini persoalan hidup atau mati. Guru Wiyata Bakti bukan budak berperi, lenguh, keluh mereka lenyap tersapu waktu. Namun di dadanya tumbuh dedikasi guru. Derita guru Wiyata Bakti tak kunjung akhir. Derita guru Wiyata Bakti tak kunjung akhir. Derita guru Wiyata Bakti tak kunjung akhir. Letih, lelah, menyusuri tepi suratan takdir. Lidah keluh, lirih, patah, hanya bisa berserah. Nafas dadanya berlahan memupus, nyaris putus asa. Temanggung 2025. Terima kasih Kak Jo, Kak Luar Riri. biasa. Tentang guru ya. Mbak Wiwik, ada ini inspirasinya dari mana ini Mbak Wiwik? Luar biasa sekali puisinya. Kemarin saya ikut demo Kak, waktu di Jakarta kemarin itu guru demo swasta. Dan itu inspirasinya dari diri sendiri Kak Riri. Oh, dari diri. Jadi Mbak Wiwik ini guru mungkin ya? Iya. Oh, berarti sama Bang John, senasib makanya mewakili ya. Ya, Mewakili guru-guru se-Indonesia Kak. Guru-guru. jangan disebut senasib gitu. Seprofesi dan sekebahagiaan ya. Kebahagiaan. Ya, betul. Rasanya apa nasibnya buruk, padahal guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Masalahnya kan Iya itu Kak aja. Jo. Itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mbak Terima Wiwik. kasih Mbak Wiwi. Oke, baik. Selanjutnya kita bergeser ke Pak Budi Utomo, Bang, dari Grobogan Jateng. Apakah Bapak Budi Utomo sudah ada? Kayaknya Budi Utomo saya belum membaca namanya dalam daftar partisipan, tapi mungkin saya salah lihat ya. Sambil menunggu, saya banyak yang bertanya, beberapa orang bertanya di grup chat, belum mendaftar melalui Google Form. Oke. Tidak apa, Tidak kita tidak masalah itu. Kita ingin memastikan saja kalau daftar itu lebih nyaman kita menyelenggarakannya, ada yang akan bacakan gitu ya. Tapi Baik. yang belum mendaftar pun silakan nanti mendapat giliran ya. Baik. Kayaknya belum ada ini Budi Utomo ya. Oke, Abang, bagaimana kalau kita memutar dulu video yang tadi di awal, Bang? Tadi yang sempat Abang mau Oh iya. share? Iya. Sebelumnya ada satu peserta yang mengirim video juga ya, Ri. Iya. Ya, itu adalah dari peserta yang sedangkan yang akan saya putar ini adalah video dari Pak Zawawi Imron. Dia membacakan puisinya yang berjudul Ibu. Puisi ini isinya adalah tentang ibu yang pahlawan sejati bagi anaknya. Puisinya bagus sekali bagi saya ini. Saya sering menyaksikan langsung Pak Zawawi membacakannya dan selalu terkagum-kagum seolah-olah itu hal baru lagi padahal sudah berkali-kali saya dengar ya. Mari kita nikmati ya Riri ya. Iya. Baik. Silakan, Bang. Yap. Ibu, musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutikkan sari-sari kerinduan, karena hutangku, Ibu, kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar.
Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa aku bayar. Ibu adalah buah pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya, aku ikut ujian, lalu ditanya tentang dahulu, aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan, sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. If you haven't exercised in years, you have to start small with my beginner-friendly Tai Chi class. 3 reasons every man over 40 should start doing Sudah it. hilang ya, Ri? Sudah Dari selesai, saya belum Bang hilang Jon. nih masalahnya. One, Oke. Luar it's one biasa of the sekali. only workouts proven Iya, to saya help you matikan get dulu longer. suara ini. Oke, Seriously, silakan. it's back. Ya, silakan Riri. Iya, baik. Keren sekali emang Bang ya puisinya Ya, tentang ibu pahlawan. Oke. Baik, kita berlanjut ke berikutnya. Kita ada Nasri Abduh dari Makassar. Apakah sudah hadir? Bang Nasri Abduh? Bang Nasri? Mungkin belum ada ya Bang Jon ya? kayaknya belum ya. Baik, Belum kalau ada. begitu bergeser ke berikutnya ada Bapak AKH. Oke, satu pena. Silahkan Bapak AKH. Pak KH adalah Ketua Satu Pena Jawa Timur. Ya, Dia mengikuti Zoom ini, webinar, selalu datang, dan karyanya banyak sekali. dan paling bersemangat Bang itu yang patut diapresiasi, luar biasa sekali Bapak AKH. Silahkan Pak AKH. Pak KH Iya. adalah pahlawan Satu Pena Pahlawan, bagi kita. betul, pahlawan. Pahlawan Oke, silakan, Pak 45 AKH. kita ya. Semangatnya 45 Pak Jon ya. Ya, Iya. Terima kasih Mbak Riri. panutan. Puisi AKH Taufan Aminuddin. Dua pilar cahaya puisi untuk pahlawanku. Di kalbu bukan monumen megah yang kubangun. Bukan nama di prasasti perunggu yang tersohor. Namun dua jiwa lembut dan tak pernah lekang. Bapak Misnadin Asy'ari, Ibu binti Aminah, pahlawanku yang tak terukur. Bapak dengan gelar dan pandangan jauh ke depan. Kau tanamkan benih ilmu bukan sekedar hafalan. Setiap nasihat adalah kompas di tengah badai. Mengajarkan teguh berdiri, langkah yang takkan usai. Tanganmu yang sabar, mengukir makna disiplin. Kau peta yang menunjukkan jalan jauh dan kerikil. Dan ibu dengan nama yang mengandung iman dan damai. Engkau adalah pelabuhan, tempat segala resah terurai. Cintamu bagai sungai yang tak pernah kering, mengalirkan kehangatan di setiap ruang hati yang hening. Masakan sederhana, senyum di balik lelah tak terperi, menunjukkan bahwa pengorbanan adalah bahasa sehari-hari. Kalian bukan sekedar kisah di buku sejarah yang tebal, namun kisah hidup yang kurasakan nyata dan kekal.
pahlawan bukan hanya mereka yang mengangkat senjata, tapi mereka yang dengan cinta membesarkan dan menjaga dua pilar cahaya di rumah kalian bangun yang kokoh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas setiap peluh dan sungguh. Kalian adalah arti sejati dan keberanian tak bersuara. Pahlawan di hatiku, kini, esok, dan selamanya. Kamis Legi 20 November 2025. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak AKH, Tangan yang pahlawan bersih, cukup sekian dan terima kasih. pahlawan orang tua ya Pak AKH ya. Iya. Oke, Tapi luar ada biasa. yang patut digarisbawahi itu, Riri. Tadi pahlawan tidak selalu harus angkat senjata. Iya, betul. Kayaknya Bagus. zaman sekarang tidak ada lagi angkat senjata. Perang pun sekarang nggak dengan senjata ya. Dengan nuklir langsung ya. Jadi yang pencet-pencet aja kita nggak sempat mengangkat senjata. Kita harus mencari idiom lain nih untuk pahlawan. Enggak, udah benar itu bahwa pahlawan tidak angkat senjata. Ibu kita, bapak kita pastilah tidak pernah mengangkat senjata. Keren, keren. Terima kasih Baik, Pak terima AKH. kasih Bapak AKH. Oke, Juga baik. sama-sama. Abang, sepertinya kita akan beralih dulu ke peserta yang hadir ya. Nanti kita akan kembali lagi ke Ya, boleh, daftar boleh. form. Baik, tadi ada yang ingin ikut daftar yaitu Mbak Elvina. Silahkan Mbak Elvina. Di barangkali. samping ini, Riri, di samping Mbak Elvina juga ada peserta lain yang bagus sekali kalau kita undang kayak Ibu Delia ya. Kemudian ada Dek Nong ya. Oh, baik. Kemudian ada Ida Murid Darmanto dan juga ada Om Bud. Terus saya juga mengakhiri Pak Budi Utomo udah ada. Sekarang kita dengarkan dulu Elvina ya. Oke. Mbak Elvina bisa disebutkan dulu judul puisi yang akan dibawakannya? Pahlawan literasi. Oke, baik. Silakan Mbak Elvina. Pahlawan literasi. Elvina. Mentari pagi membaurkan semangat. Meniti langkah satu-satu. Penuh harap. Tersenyum dalam asa. Sapa anak-anak bangsa. Engkau hidupkan literasi. Pijarkan suluh di rimba kata. Cabut akar kebodohan. Mengukir harapan dengan pena tajam. Aksara berdendang jadi mulia. Mengajar anak-anak bangsa. Berenang dalam samudra ilmu. Bait-baitnya menanamkan kasih. Buku-buku terbuka, jendela dunia terkuat. Walau algoritma memerangi diksi. Teruslah melangkah. Kobarkan gugahan aksara. Karena dia berasal dari hati yang takkan pernah mati. Lukis Kaping, November 2025. Keren ya. Keren, pahlawan Jadi literasi. ada pahlawan literasi sekarang ini ya. Kalau dulu pahlawan angkat senjata, sekarang angkat pena, literasi. Pena, iya. Ya, walaupun literasi itu juga sebenarnya sudah lama, Bung Karno adalah juga aktivis literasi, Bung Hatta, kemudian ada Tan Malaka dan lain-lain, cuma istilah itu dulu tidak populer ya. Literasi itu baru-baru ini aja sejak Riri lahir itu ya. Iya. Gitu.
Sebelumnya kita tidak mendengar. Dan satu lagi yang istimewa ini dari puisinya Mbak Elvina, ada kata algoritma masuk puisi ya. Iya. Saya baru Masuk diksi ya Bang ya. masuk diksi. Barangkali baru kali Iya. ini bagi saya pribadi mendengar ada algoritma masuk kosakata dalam puisi. Keren. Ya, Keren, Riri, luar siapa biasa. lagi sekarang? Terima kasih Tadi Mbak ada Elvina. Pak Baik. Budi Utomo yang Pak Riri Budi panggil udah Utomo, ada itu iya. kayaknya. Iya. Pak Budi Utomo sudah hadir? Halo Pak Budi Utomo. Ada itu masih Ada di ya? mute Pak Budi, mungkin Di bisa mute ya Pak Budi. Silakan. silakan Budi? dipencet bagian gambar Oke. speaker. Baik. Pak Budi Utomo dari Jateng ya, Grobogan Jateng. Akan membacakan sebuah puisi berjudul Teruskan Berpesta Para Koruptor. Ya. Wah, puisinya judulnya sudah menarik. Silakan Pak Budi Utomo. Ini saya mendengar kalau berpuisi tentang ini yang banyak itu hanya korupsi saja. Suaranya kurang jelas. Izin baca? Ya, silakan. Suara, ya. Teruskan berpesta di ruang hampa kemanusiaan. Mereka teriak dalam bisu, dinding nafsu. Mereka marah pada kata-kata, menari tanpa denting musik, mengikuti suara-suara syahwat, mendekat anak-anak berisik, menelanjangi demi pejabat. Pada orang-orang setapa, anak-anak beringgrit pada telinga tui, sekawanan serigala mengaku domba, takkan ada lagi barangkali. Di negeri yang konon yang terhempas, domba pun memakan rumput emas. Korupsi bukan lagi rahasia nafas, tangan kosong, tapi dasi tandas. Demikian dari Budi Utomo. Terima kasih Pak Budi Utomo. Cuma ini ada masalah pada sound Pak Budi. Suaranya ada kresek-kresek gitu ya. Kenapa ya? Cuaca mendukung. Oh, cuaca. mungkin karena hujan Bang John. Jadi Ya. agak kurang jelas ya. Hujan ini kurang jelas. Tapi puisinya ada kan di sini dikirim ya, Riri ya di. Ada ya di. Nanti Riri merencanakan mungkin akan mengumpulkan nih nanti jadi dibukukan. Iya. Puisi-puisinya Tapi akan walaupun dibukukan, suaranya tidak jelas, gambar Pak Budi Utomo ini termasuk artistik ya. Cahayanya didatangkan dari belakang, ada backlight itu yang berbeda sekali. Ya. Oke. Baik. Terima Ada kasih yang Pak Budi raise hand ini, Riri mungkin ada ingin mengatakan sesuatu, Ibu Asmaria. Maria dari Yogyakarta, baik silahkan Bu Asmaria mungkin ingin menanggapi atau ingin ikut membaca puisi, silahkan. Oh, ada daftar, Ibu Asmaria sudah masuk daftar, cuma pakai angkat tangan, apakah memang ada ingin dikatakan? Silakan Bu Asmaria. Silakan Bu. Enggak sih, sebenarnya mau mengajukan lebih cepat. Oh, begitu. Oke, baik. Kalau begitu silahkan Bu Asmaria. Bu Ya, Asmaria baik. dari, oke sebentar Bu Asmaria. Oke, dari Yogyakarta Ibu ya? Iya, dari satu pena Yogyakarta. Sleman ya? Iya, Sleman. Silahkan Bu Terima kasih Asmaria. atas waktunya. Kebetulan nih sebenarnya puisi saya bisa juga dibacakan di Hari Ibu ya, cuman bagi saya ibuku tuh ya pahlawanku gitu. Baik, saya akan bacakan puisinya. Pahlawanku, ibuku. Ibu, engkau bangun sebelum ayam mengeja pagi, menghalau kantuk dengan derap langkah kerja. Sementara aku masih tenggelam dalam mimpi,
engkau menanak hari dengan tenaga yang tak pernah reda. Di bawah lampu minyak yang berkedip lirih, engkau menjahit nasibku dengan benang keikhlasan. Aku hanya melihat bayangmu yang letih, tanpa tahu betapa berat hidup kau pikul dalam diam dan kesunyian. Engkau tak pernah mengeluh tentang rasa sakit, bahkan ketika dunia menutup pintu di wajahmu. Engkau berdiri menjadi tembok yang tak retak sedikit, mengajari aku bertahan, meski aku belum mengerti maksudmu. Subuh dan malam bertaut di telapak tanganmu, yang tak berhenti mengusap nasib keluarga. Aku hanya mengenal hangat kasih-Mu, tanpa paham betapa letihnya Engkau menahan duka. Kini Engkau telah pergi, Ibu yang tak pernah pamit. Keheningan kamar menyisakan nafas-Mu yang hilang. Aku menggenggam sesal yang tak sempat kusunting, menjadi pamrih yang sempit. Sebab seluruh hidupmu hanya memberi tanpa meminta pulang. Aku berdiri di atas rumput basah pusaramu, membaca kembali jejak yang dulu tak pernah kulihat. Air mata jatuh seperti hujan yang mengaku bahwa aku terlambat mengerti, terlambat membalas berat. Ibu pahlawanku, yang namanya kutanam dalam dada. Setiap degup mengingatkan aku pada langkahmu yang tabah. Andai waktu bisa kembali, ingin kubayar semua luka. Tapi engkau sudah tenang di sana dan aku tinggal menanggung resah. Sleman, Yogyakarta, November 2025. Terima kasih. Luar biasa. Maaf ya, agak memang ini, aduh, terbawa Nggak perasaan. apa-apa. Nggak apa-apa, ini puisinya sangat menyentuh sekali. Jadi Ya, sedih. Oke. jadi Ibu itu sumber inspirasi ya buat kita semua, termasuk Iya, dalam membaca puisi, menulis puisi. Luar biasa memang. Oke, baik. Abang, apa kita akan ke Bu Deknong dulu? Deknong Kemalawati tadi sudah hadir di... Ya, Bu Dekno udah siap ini tadi dengan ininya headphone. Oke. Bu Deknong, apa kabar Bu Deknong? Mungkin dibuka dulu suara. Oke, Nah, oke. Alhamdulillah sehat. Terdengar suaranya? kedengaran. Ya, terdengar Bu Oke. Deknong. Oke, silakan Terima Bu kasih. Deknong. Selamat malam, Billy. Selamat malam, Ya, Gajon. selamat malam. Malam. Ini di Aceh ya, Deknong ya? Iya, Gajon. Oke. Baru 2-3 malam, 2-3 malam aja. Oke. Memang terasa sih ada bau-bau ininya. Mau apa kopi Aceh? Kopi gayo ini dari. Kopi gayo ya. Baik. Selamat malam semuanya. Saya akan baca. Boleh baca 3 puisi? Wah, Boleh, boleh Deknong. Boleh, ada puisi-puisi pendek dan itu tentang pahlawan Aceh. Saya gabungkan dengan pahlawan Indonesia karena dua-dua sebenarnya jadi pahlawan nasional. Kartini dan Cut Nyak-Dien, karya Dik Kemalawati. Kartini dan Cut Nyak-Dien sama-sama pahlawan, sama-sama bangsawan dan rupawan. Kartini melawan tradisi, Cut Nyak-Dien melawan kafir company. Kartini menuangkan perlawanannya ke dalam tulisan, Cut Nyak-Dien memimpin pasukan di medan pertempuran. Kartini mengeram bara pada lelaki suami yang hatinya mendua. Cut Nyak-Dien turun bergerilya karena kedua suaminya syahid ditembak peluru Belanda.
Kartini menerima pinangan lelaki beristri karena tak ingin melawan ayah sendiri. Cik Nyadin menerima pinangan lelaki beristri karena satu tekad melawan kafir company. Kartini dan Cik Nyadin sama-sama guru mumpuni. Kartini dengan sekolah putri di keraton sendiri. Cik Nyadin sejak belia hingga tawanan renta buta tetap mengajar membaca ayat-ayat suci. Kartini dan Cik Nyadin sama-sama dipilihnya, bukan untuk diukur, ditimbang lebih kurang, tetapi untuk cermin bagi perempuan, berkaca, mengenal siapa dirinya. Pada Aceh 21 April 2016. Ini puisi lama. Saya lanjut satu lagi ya, dua lagi, satu ini tentang Teku Umar. Tentang Teku Umar, puisi di Kemalawati. Din tahu hati Umar sering mendua, tapi Din percaya Umar tak akan berpaling darinya. Suatu hari Din begitu murka, bukan karena Umar menduakannya, tetapi karena Umar menyerang Nanggro dengan peluru Belanda. Banda Aceh 17 April 2016. Satu lagi tentang Kartini dan Cik Nyadin juga. Sebentar, Nah, ini puisi juga yang sangat pendek. Ketika Kartini berkunjung ke Aceh. Ia memakai kebaya ungu, sanggul melati, dan selop berhak tinggi. Di tangannya pena emas dan sehelai perangko. Ia mengajak Cik Nyadin semeja di pendapa. Dari belantara, Cik Nyak mengirim aba-aba. Ia butuh senjata, menikam serigala. Banda Aceh 21 April 2006. Begitu puisinya, 3 puisi. Luar biasa. Luar biasa. Dadah. Terima kasih Mbak Riri. Ya, terima kasih Jadi, Bu Dekno. Deno Iya. punya koleksi puisi-puisi puisi-puisi pahlawan ya. Iya, banyak sebenarnya. Banyak Ini ya. kebetulan saya ambil Kartini dan Cik Nyadin karena kalau di Aceh, Dajon ini sedikit informasi, kalau di Aceh itu kan memperingati Hari Kartini kayaknya aneh karena kita punya pahlawan sendiri. Tapi saya menganggap kedua-dua itu pahlawan. Jadi wajar kalau kita menghormati kedua-duanya, memperingati kepahlawanannya bersama. Dan saya juga ingin menceritakan tentang sosok pahlawan dengan bukan pahlawan itu sebenarnya pengkhianat dan pahlawan itu sebenarnya tidak ada perbedaannya. Makanya saya akan menulis tentang Teku Umar, di mana Teku Umar itu membelot ke Belanda, tapi kan dia juga pahlawan nasional. Dengan puisi yang pendek tentang Umar tadi. Itu Dajan sama. Ya, dan di Aceh banyak pahlawan perempuan ya. Iya, Luar biasa itu Aceh. Oke, terima kasih Deno. Terima kasih Jadi, Bu Dekno. Baik. Oke. Abang, kita kembali ke di kolom chat ada yang ingin baca puisi nih, Bang. Dari Iya. ini ada Rendes Bous atas nama siapa ya ini ya? Rendezvous. Barangkali Rendezvous dulu ya? kali ini barusan dia raise hand siapa ya? Kok hilang Iya. raise hand-nya? Tadi sempat raise hand ya. Apa itu namanya ya? Ya, bukan Rendezvous beda. Dia Beda tadi lagi. Indra Indra Subiantoro. Indra Subiantoro. Ya, mungkin Pak Indra dulu ya. Oke, baik. Silakan Pak Indra. Pak Indra di speakernya dibuka dulu, di unmute. Tidak ini ya. Oke, Pak Indra. Selamat malam. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam. Aduh, saya jadi ini yang memangnya luar biasa malam ini. Pak Indra dari mana ya? Dari Probolinggo. Oh, Probolinggo ya, tadi Probolinggo. Probolinggo. Silakan Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ini visinya tadi saya kemarin buat tapi ada buat karya saya sendiri. Ya. Betul ini pesannya.
pahlaku, karya Indra Subianto. Pahlawanku, kau juang dengan tetesan darah dari Merauke. Aku tahu kau tak butuh pengakuan. Kau tak butuh jasa. Hanya satu ingin mereka bangkit. Pahlawanku, jiwamu seperti seakan-akan kau hadir di depan mataku, tidak habis semangat untuk mempertahankan negara ini. Pahlawan, aku malu seandainya aku sebagai tahu tidak mau pertahankan negara ini. Pahlawanku, aku lebih baik mati. Aku lebih baik tidak hidup ini, mengingatkan jasa telah mengusir jaya dengan Tuhan itu. Merdeka, merdeka, merdeka. Probolinggo, 40 November 2025. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Walaupun suaranya ada gangguan sedikit, tapi semangatnya tetap Semangatnya luar nampak biasa ya Bang Jon. dari suaranya. Baik. Ini makin panas ini ya, Riri, Iya membaca Bang. puisi. Semakin banyak yang ingin ikut membacakan sudah Bang nih, sudah mulai. Baik, Ya, ada satu lagi yang raise hand Bang. Berarti kita ke Pak Ida Murid Darmanto. Mbak ini, Oke, silahkan Mbak Pak. Ida. Pak Ida. Mbak Ida itu. Mbak Ida. Ida Oke, Murid. mohon maaf. Mbak Riri, Oke. selamat malam. Mohon maaf Salam Mbak kenal Ida. Mbak Riri. Iya, Terima kasih Abang. Ya, sama-sama salam salam kenal. selamat malam. Abang Saya udah udah sering kenal. ketemu. Ya. Saya Tadi salah. saya minta malaikatku ternyata banyak yang tentang Ibu. Saya kembali ke judul awal aja. Patroli Abadi. Oh, dua-duanya aja kalau Oh misalnya. jangan, memberi kesempatan pada yang lain Bang. Yang jelas terima kasih undangan langsungnya Bang. Silakan. Menanti laut mencium bibir pantai. Diiringi nyanyian gelombang melodi, kan kutitipkan selarik mantra puisi pada kalian, para penjaga negeri. 53 kusuma telah memberi pelajaran berarti. Bagaimana seorang patriot sejati tak pernah mati. Melaksanakan tujuan tertinggi, menjaga lautan Indonesia tetap pada pangkuan Ibu Pertiwi. Harum asmamu sampai penghujung ufuk. Tak lengah patroli abadi Korleguk. Senantiasa siaga tanpa hiruk pikuk. Hingga bidadari di surga menanti kau peluk. Lereng Susi, Sumbing Sindoro, 26 April 2021. Ini tentang KRI Nanggala 402. Terima kasih Mbak Riri, terima kasih Abang, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mbak Ida. Mbak Ida, Sama-sama Mbak. suaranya mantap ya, pembacaannya baik ya. Terima Kebetulan kasih. ini juga nggak ada gangguan teknis ya dari Ya. Zoom, jadi suaranya bulat terdengar baik. Terima Ini kasih Abang, terima kasih Mbak Ri. Iya.
Tapi di sana cuacanya cerah Bang, tidak hujan. Oh, Iya. di tempat saya masih hujan ini, masih basah ya. Iya, kendala hujan jadi kadang suara putus-putus ya Bang ya. Iya. Ini kita selamat datang dulu nih Riri, ada Mbak Oke. Tirta, kemudian ini udah agak lama nih Unisila, MPWK Unisila. Unisila, iya. Saya baru menyapa, kemudian ada Latifah. Selamat malam. Oke. Siapa lagi Riri? Baik, kita kembali lagi ke daftar peserta Bang yang sudah mendaftar. Berikutnya ada Pak Wawan Susetya dari Tulung Agung Jatim. Akan membacakan sebuah puisi berjudul Pahlawanku. Baik, Pak Wawan Susetya, silahkan. Iya, Mbak. Oke. Selamat malam, Bang John dan Mbak Riri. Selamat malam. Selamat malam, Cak. Saya akan membacakan puisi Pahlawanku. Pahlawanku oleh Wawan Susetya. Oh, para pahlawanku, kau telah rela berjuang tanpa pamrih, dengan tetesan darah, keringat, dan air mata, demi menggapai kemerdekaan negeri tercinta. Hingga namamu harum semerbak mewangi di seluruh jagat raya Nusantara ini. Oh, para pahlawanku, kau gapai kemerdekaan dengan suatu semboyan merdeka atau mati. Kau gapai kemerdekaan dengan misi kemerdekaan yang seutuhnya. Boyo siro arso mardiko mardikan hayo samar sumingkiring dur kamurkan. Bila engkau menghendaki kemerdekaan, jiwamu hendaklah menyingkirkan angka murka dari dalam dirimu. Bukan hanya kemerdekaan tanah air saja yang kau perjuangkan, tapi juga kemerdekaan batinmu. Bukan hanya kemerdekaan negeri saja yang kau bela, tapi juga kemerdekaan jiwamu. Kau sing-singkan lengan baju dengan tekad membara, berdaulat dalam politik, kemandirian dalam ekonomi, dan santun dalam kebudayaan. Karena kau telah mengerti hitam dan putihnya kehidupan, bahwa merdeka, bahwa makna kemerdekaan yang sejati adalah ketika seseorang telah memiliki suatu kesadaran tentang batas, yaitu batas tentang dirinya. Tulung Agung, 17 November 2025. Terima kasih Mbak Riri, Bang John. Ya, baik, terima kasih Pak Wawan. Oke, kembali. Terima kasih Cak Wawan. Puisinya keren, ada merdeka jiwa, merdeka hati, dan merdeka itu adalah sudah mengenal batas. Mengenal batas, iya. Patut digarisbawahi. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Wawan. Baik, Bang John, kita sekarang beralih ke Trenggalek Jatim. Ada Mbak Nur Aini Imtiazi, apakah sudah hadir Mbak Nur Aini? Ini sambil menunggu Mbak Nur Aini, selamat datang Pak Halim, selamat datang Ritsa Curia, baru bergabung juga kawan kita ini, teman sejawat kita, Mas Anik baru nongol, Mas Anik, selamat datang. Iya, selamat malam Mas Anik. Oke Riri, tadi siapa Riri? Nur Aini. Nur Aini. Sepertinya belum datang ya Bang ya? Belum ada saya lihat di sini. Baik, kalau begitu saya bergeser kembali ke Nur Uhbiati. Apakah sudah datang Nur Uhbiati dari Jateng? Baik, kalau belum datang saya bergeser kembali ke Dimas Setianto dari Jember. Apakah sudah hadir Mas Dimas? Mas Dimas ada tadi ya? Oh, mungkin sempat hadir tadi ya Bang ya? Keluar lagi. Sekarang masih ada, masih ada. Oh, ada ya, ada. Nah. Baik, Mas Dimas Setianto, silakan Mas Dimas sedang menatap laut ya. Oh iya betul, di profilnya. Mungkin masih di laut ya Mas Dimas? Nah, itu sudah ada. Oke. Belum. Nah, itu dia. Oke, sudah siap nih. Oh, ternyata masih muda, Bang.
Silakan. Oke, silakan Mas Dimas akan membacakan puisi berjudul Sumpah Setia pada Tanah yang Luka. Silakan Mas Dimas. Nggih, apa suara saya sudah terdengar nggih? Sangat Iya, jelas. sudah sangat jelas. Nggih. Baik, saya izin untuk membacakan puisi saya yang berjudul Sumpah Setia pada Tanah yang Luka. Di bawah langit November yang pernah kelabu, riwayat ditulis darah demi ibu pertiwi yang duka. Mereka tidak bertanya apa yang ku dapat, tapi berteriak lantang, merdeka atau mati. Tanah ini pernah luka, terkoyak besi dan ambisi, namun dijahit kembali dengan benang keberanian yang suci. Nama mereka tak perlu terukir megah di prasasti, cukup mewariskan api, bukan sekedar abu di sisi. Kini, zaman tak lagi memanggil dengan dentum meriam, tapi tanah ini masih menyimpan perih yang diam. Maka, lihatlah sekeliling, pahlawan itu masih ada, bukan dalam jubah perang, namun dalam rupa sederhana. Ia adalah guru yang mengeja masa depan di papan tulis yang retak. Ia adalah jubah putih yang bertaruh nyawa di lorong-lorong yang sesak. Ia adalah tangan-tangan tulus yang memungut sampah di jalanan, menjaga wajah tanah air tetap asri dalam keindahan. Pada tanah yang luka ini, kami bersumpah setia. Bukan hanya mengenang nisan di pusara sunyi. Cinta tanah air tak harus dengan angkat senjata, tapi merawat kehidupan dengan ketulusan hati. Kami adalah tunas yang tumbuh dari luka itu, berjanji menjadi obat penawar bagi segala yang ragu. Agar merah putih tak sekedar berkibar di angkasa, tapi hidup berdenyut di dalam jiwa dan rasa. Baik, sekian terima kasih pembacaan puisi dari saya. Terima Oke, kasih, terima Mas Dimas. kasih Mas Dimas, keren sekali. Ini tunas yang baru tumbuh ya Mas Dimas ya. Oke, semoga menjaga semangat terus ya, semangat bangsa. Mas Dimas tidak angkat senjata lagi nanti kan. Iya. Udah selesai Mas angkat Iya. senjata. Siapa lagi Didi? Banyak nih yang banyak yang sudah di kolom chat juga datang. sudah banyak yang ingin membaca puisi, Bang. Apa kita beralih dulu ke kolom chat ya, Bang ya? Boleh, boleh. Baik, ada Mas Agung Ridho mungkin yang ingin membaca puisi. Silakan Mas Agung. Baik, sekedar mengingatkan Amel, Ibu Nur, Mbak Nur, Ubianti udah hadir juga. Selamat datang, tadi kayaknya dicari-cari oleh Riri ya. Baik, setelah ini Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baca puisi judulnya Buku dan Penaku Pahlawanku. Ya. Buku tua, coretan-coretan, pahlawanku yang tak pernah pergi. Kau simpan kenang-kenangan demi aku, demi masa depan. Kau goreskan kata-kata demi aku, demi kebahagiaan. Kau coretkan harapan-harapan demi aku, demi masa depan. Buku tua, coretan-coretan, pahlawanku yang tak pernah pergi. Kau ajarkan aku tentang cinta, tentang kehidupan. Kau adalah cahaya di tengah kegelapan. Kau adalah harapan di tengah kesulitan. Buku tua, coretan-coretan, pahlawanku yang tak pernah pergi. Aku akan selalu mengingat
kau buku tua, coretan-coretan, aku akan selalu menghormati. Kau pahlawanku yang tak pernah pergi. Terima kasih. Luar biasa ya personifikasi buku tua yang jadi pahlawan. Tema yang bagus ya. Riri, Ya, ya Bang. siapa lagi nih yang kita undang? Banyak sekali nih. Saya jadi bingung nanti ini Riri. Takut ada kebagian. Kita beralih dulu ke yang sudah daftar tadi mungkin ya Bang ya. Tadi sempat Bu Nur Aini Imtiazi barangkali sudah datang Bu Nur Aini. Bu Nur Aini. Nur Aini kayaknya belum, yang ada Nur Ubiati. Oke, baik. Kalau begitu kami persilakan Bu Nur Ubiati. Jangan lupa Riri, ada yang lain yang sejak tadi. Ya, ada siap, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Oke, silakan Bu. Saya akan membawakan sebuah karya yaitu Negeri Para Bocah. Ini karena sesuai dengan tema bahwa negeri kita saat ini banyak korup dan saat ini juga dibuat main-main sehingga tidak ada momen untuk serius di dalam mengelola negara ini. Judulnya Negeri Para Bocah, karya Budi Utomo. Sungguh tinggal di negeri ini hanya bisa tertawa, meski harus terpaksa. Sungguh negeri ini dikelola para bocah tanpa beban pada masa depannya. Hanya sendaguro menikmati kemerdekaannya, tak melihat onak duri selain menggelikannya. Sungguh negeri ini adalah negeri para bocah, negeri yang dijamah dalam ruh serakah, yang mudah menjadi pada rakyatnya, yang hilang ingatan karena pangkat. Sungguh di negeri ini rakyat disebutkan nasib dan kemerdekaannya selalu dipertaruhkannya. Terima kasih. Semoga kedepannya negeri ini akan menjadi negeri yang loh jinawi, tata dan sukses selalu. Merdeka. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Nur. Jadi selalu ada sudut pandang yang bagus, yang unik, yang berbeda melihat negeri kita. Dan kita senang dinasihati supaya jangan korupsi dan negeri kita sampai negeri yang makmur nanti, loh jinawi. Baik. Semangatnya luar biasa, Bu Nur, membacakan puisinya luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, Bang John, kita beralih dulu ke Mbak Risa Curia mungkin ya. Ya, beliau siap. Siap, karena di rest area mungkin tidak bisa lama-lama nanti ya. Di sana, silakan. Baik, Mbak Risa Curia, silahkan Mbak Risa. Suaranya belum ada itu, Mbak Risa? Suaranya di unmute, Mbak Risa. Oke, silakan. Sudah kedengeran suara saya? Sudah, bagus. Suaranya jelas. Sudah, silakan. Saya akan baca puisi saya yang berjudul Kasodo. Kasodo ini adalah ritual dari masyarakat Tengger. Dan ini puisi ini saya tulis ketika saya melakukan perjalanan penelitian dengan para penyair perempuan Indonesia.
Yerite panandang O Gustiku, suara angin kang nyelaki cinta sajrone ati ngadepi pacobaan iki. Kasodo, Ibu mengajarkan bagaimana cara membungkus doa dengan daun pisang, melipat rasa takut ke dalam tumpeng. Ia tak pernah mengajarkan bagaimana cara kehilangan. Kasodo, malam saat tubuh kami dipenggal untuk melepaskan. Lelaki-lelaki membawa ayam, buah, dan kembang, beras kuning dan uang receh. Perempuan menyisipkannya doa dari tubuh yang pernah mengandung dan menahan rasa sakit. Kami tahu doa tak bisa dilempar jika tubuh belum merelakan. Maka dari mata air kami siram rambut dengan bunga agar kepala kami bisa dipenuhi restu, bukan hanya beban. Lelaki berdiri di tepi kawah, perempuan berdiri di tepi harapan. Di antara mereka, doa yang mekar dari daging dan lembu. Kasodo, bukan hanya sesaji. Ia tubuh kami yang kami larung sedikit demi sedikit. Agar anak-anak kami bisa menanam kentang tanpa rasa takut. Agar suami kami tak hilang saat mendaki. Agar gubuk kami tidak hanyut oleh angin yang cemburu. Gunung itu menerima, tapi tak pernah menjawab. Dia diam, tak bergeming. Maka kami pulang dengan tangan yang telah melepaskan, dada yang tetap mengandung harapan, meski tak pernah kembali dalam bentuk yang bisa dipeluk. Dalam bentuk yang bisa dipeluk. Risa Curia, Bekasi, 10 September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mbak Risa menyempat-nyempatkan dalam perjalanan mampir di rest area membacakan puisi buat kita. Dan ada tadi lagu Jawanya dikit ya, itu menarik. Menarik sekali. Oke. Judulnya pun menarik sekali ya Bang ya. Jarang-jarang ada judul tentang ini Kasodo. Kasodo ya. Kasodo ya. Ritual masyarakat Tengger. Oh, di mana itu Tengger itu, Mbak Risa? Ya, Tengger itu Tengger di daerah Ngadas. Ngadas daerah Tengger itu di lereng Gunung Bromo. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Lereng Gunung Bromo. Jadi mohon Terima izin, kasih atas kesempatannya, sudah diberi kesempatan baca puisi, Mas. Ya, sama-sama Mbak Risa. Sama-sama. Mas Terima dan kasih Mbak. Mbak Risa. Jadi saya Ya, mohon izin makasih. nih menyapa saudara saya nih, Miss Wati. Dia di Temanggung, kecilnya bersama saya dulu di rumah ibu saya. Tiba-tiba dia melihat poster ini, terus dia menyapa dan ikut nongol sekarang. Teman masa kecil ya Bang ya. Bukan adik jadinya ya, bukan teman. Dia dekat dengan ibu saya. Ibunya dekat dengan ibu saya. Oke, selamat malam Mbak Oke. Miswa. Lanjut, Riri.
Oke, kita lanjut. Berikutnya sudah ada yang raise hand Bang dari Mbak Tirta. Ya, Oke, silakan Mbak Tirta. Mbak Baik, Tirta ini sudah daftar ya, masuk daftar yang itu ya. saya barusan Belum. sih, Bang. Oke, nggak masalah. Saya cuma ngecek aja siapa yang. Oke, siap. Terima kasih. Ini saya pengen menyampaikan barusan saya tulis puisi ini dan ini untuk penghormatan saya untuk untuk para guru ini ya. Sedikit satir mungkin ya. Oke. Silakan. Jadi ini spontan ya, apa barusan ditulis ya? Luar biasa. Bismillah. Silakan. Pahlawan dengan tanda waspada. Tirta Nursari. Ada 2 hari sakral di bulan November. Hari Pahlawan dan Hari Guru yang dulu selalu diperingati dengan sepenuh penghormatan. Namun kini yang tertinggal hanya serupa seremonial. Pengukuhan gelar pahlawan disambut kontroversi. Sementara nasib guru lebih ironi. Guru dulu disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Kini pahlawan dengan tanda tanya. Bolehkah menegur atas nama pendisiplinan dan penegakan aturan? Sebuah tanya. Ataukah nanti guru justru terjebak akan menjadi viral dan bersiap lanjut ke kepolisian? Dalilnya, ini mendidik atau melanggar pasal? Anak merokok di belakang kelas atau kantin sekolah, guru menegur. Asap rokok menjadi asap laporan. Dan tiba-tiba guru dicap sebagai tersangka paling berbahaya di lingkungan sekolahnya sendiri. Murid membolos. Guru meniup peluit sanksi. Si anak menjawab lantang, "Hello, saya kan sudah bayar di sini." Entah sejak kapan sekolah berubah menjadi aplikasi subscription service dengan fitur bebas aturan. Dan di luar sana, 2 lembaga besar yang seharusnya mengoyomi hanya muncul saat ada notifikasi yang dipenuhi drama. Komnas HAM sibuk mengukur berapa besarnya volume suara guru. Sementara KPAI sibuk memastikan adakah lecet di hati, di batin para siswa muridnya. Tapi tentang masa depan anak dan pembentukan karakternya, itu urusan nanti saja. Guru kini berdiri di tengah panggung yang lampunya makin redup dengan aturan yang tumpang tindih, dengan pasal-pasal yang bergerak lincah. Hari Pahlawan dan Hari Guru, 2 hari yang saling berkaitan dalam 1 bulan, tapi ironi di antaranya lebih rapat daripada buku dalam perpustakaan. Namun apapun yang terjadi, guru tetap datang paling pagi, paling sering menahan nafas, dan mereka tak lelah untuk memungut asa demi generasi yang menjadi penerus masa depan. Guru, taringnya kini mungkin tak lagi setajam dulu. Karena dalam langkahnya tersembunyi ancaman. Dilaporkan atau bahkan kriminalisasi. Tapi diam-diam mereka tetap jadi pahlawan. Hanya saja
Sekarang bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa, namun pahlawan dengan tanda waspada. Unggaran 20 November 2025, dan ini adalah penghormatan saya untuk para guru di seluruh Indonesia. Semoga guru kita baik-baik dan sehat selalu. Terima kasih. Amin. Terima Luar kasih Mbak biasa, Tirta, Mbak luar biasa. Sama-sama. Oke. Penutupnya luar biasa indah sekali, jadi pahlawan dengan tanda waspada nih Bang. Bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Sebelumnya juga disebut pahlawan dengan tanda tanya. Tanda tanya. Oke, menarik sekali diksinya. Makasih Mbak Tirta. Sama-sama. Baik Bang, sekarang sudah ada yang raise hand lagi Bang. Baik, kita Ya, lanjut ke Mbak Latifah Az-Zahra. Baik, silakan Mbak Latifah. mana kok menghilang dari layar saya? Barusan ada. Oh, ini ada. Oke, Ya. itu ada. Oke, silakan Mbak terdengar? Latifah. Oke, Ya. sudah jelas Mbak Latifah. Silakan. Saya akan membawakan yang berisi orang tuaku pahlawanku. Orang tuaku pahlawanku, Bapak dan Ibu, pahlawanku yang sejati. Kau berjuang demi aku tanpa henti, mengorbankan segalanya tanpa lelah, membesarkan aku dengan cinta dan kasih sayang. Bapak, kau adalah taliku yang kuat. Ibu, kau adalah kasih sayang yang tak pernah habis. Kau berdua adalah pahlawan sejati yang selalu ada untuk aku dalam suka dan duka. Aku tak bisa membalas jasa kalian, tapi aku akan selalu menghormati dan menyayangi kalian. Bapak dan Ibu, pahlawanku yang sejati, aku akan selalu bersyukur memiliki kalian. Kau adalah cahaya di tengah kegelapan. Kau adalah harapan di tengah kesulitan. Bapak dan Ibu, pahlawanku yang sejati, aku akan selalu bersyukur memiliki kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Latifah. Keren sekali Iya, puisinya. luar biasa. Oke. Saya juga jadi Baik. ingat Bapak Ibu saya jadinya ya, mendengarkan Latifah mengenang Bapak Ibu. Iya. Oh, kalau Latifah belum mengenang ya, ayah ibunya masih ada ya. Kalau melihat itunya masih ada. Saya masih muda, Bang. Iya. Oke, baik. Riri, ini sebenarnya ada orang bernama Marsha, masih ada nggak Marsha Firdaus ya? Oh, masih ada, Bang. Masih. Marsha, apakah ingin membaca puisi nanti? Kita lanjut dulu ya, jadi dia belum dibalas. Oke, baik. Kita lanjut ke form lagi, Bang. Sudah ada Mbak Asmariah. Oke, yang sudah menunggu dari tadi mungkin ya. Oh iya, dari Asmaria ya. Mbak Asmariah. Ingat dari daftar list kita ini sudah hampir habis ya. Yang belum tinggal Pak Faiz ya. Pak. Kayaknya dia nggak ada ya Pak Faiz ya. Muhammad Ainan belum juga. Maaf Bang Jan, saya tadi udah baca puisi. Iya, Asmaria udah tadi kan. Iya, sudah. Kalau begitu mungkin yang belum. Catatan Riri mungkin ini hilang, kehapus oleh Pak Agung tuh belum baca puisi dari Semarang. Oke, baik Pak Agung, barangkali ingin membaca puisi, silakan Pak Agung. Pak Agung sudah tadi? Pak Agung sudah ya? Sudah. Pak Agung sudah? Pak Agung sudah tadi. Iya, Pak Agung udah tadi. Ini kan yang dari universitas itu kan tadi ya. Oke. Kalau untuk Muhammad Ainan, apakah sudah hadir ya? Muhammad Ainan? Tidak ada ya, Bang ya? Ya, mungkin kita undang Ibu ini, apa namanya, Ibu saya kok lupa nama yang dari Aceh. Ibu Delia. Oke, Ibu Delia. Silakan Bu Delia. Nah, Ibu Delia silakan. Dari Aceh kan Ibu Delia ya? Benar ya? Oke, Ibu. Oke. Silakan Bu Delia.
Oke, masih di unmute, Bu. Masih di unmute, Iya, ditekan dulu kali. ditekan dulu. Masih di unmute suaranya. Suaranya belum keluar. Suara Ibu masih di unmute. Oke. Suaranya, Bu. Suara Jangan tekan videonya, tapi gambar speaker, gambar audionya, Ibu. Ini masih berwarna merah. masih belum ada suaranya. Oke. Nah, Ya, silakan silakan. Bu Delia. Iya, baik. Terima kasih. Saya bacakan sebuah puisi tentang perempuan juga, tapi perempuan di tubuh laut. Karya Helvi Tiana Rosa. Laut ada luka yang tak pernah sembuh, mengalirkan nama-nama yang hilang di kedalaman. Tapi perempuan itu tahu, takdir tak pernah hanyut bersama arus. Rencong melingkar di tangannya, tajam seperti doa yang menancap di jantung malam. Menulis sejarah di tubuh gelombang dengan darah yang tak akan pudar. Di atas palka kapal, para inong bale menjahit dendam menjadi layar. Zikir mereka meledak di udara, mengoyak dada musuh, membelah angin dengan keberanian yang lahir dari luka kehilangan. Cornelis de Houtman jatuh di gulung ombak. Tubuhnya larut menjadi noktah di peta andala yang tak pernah selesai dibaca. Ia memeluk darah, menyimpan siwah, dan membawa suara perempuan yang berdiri di atas gelombang. Nyanyikan syair-syair jihad menggema hingga langit. Lincung lam jaro laksamana laut, dike meali angin gelombang hana reda, isem langa langsung jiwo, jipo haba gasih, jibuo haba Aceh. Perempuan itu menjelma alamat di tepian laut, tempat doa berlabuh, tempat sejarah menambalkan jangkar, ia menjadi pohon gelumpang di ingatan kami. Kemalahayati adalah gelombang yang tak pernah lelah pulang ke pantai-pantai kami. Meninggalkan jejak rencong di pasir agar kami tak lupa keberanian lahir dari air mata. Banda Aceh 2024. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih Ibu Delia. Delia dari kasih, Aceh. Jadi tadi sudah membacakan yang pertama Cut Nyadin, sekarang pahlawan perempuan yang lain yang dibacakan oleh Delia. Dan Ya, ada terima kasih semuanya. bahasa Salam Acehnya kenal. ya, luar Terima biasa. kasih. Baik, terima kasih Riri. Salam kenal. Salam kenal Bu Delia. Oke, baik. Bang John, ada Pak Halim di sini barangkali ingin Ya, ikut ada menyumbangkan beberapa puisi. nama yang harus Ya. kita ajak ini baca. Ada Deani, kemudian ada Om Bud. Masya tadi, dan jangan lupakan Om Bud, itu Oke, gongnya. ada Om Bud juga. Itu gong kita nanti itu ya. Iya. Dan ada itu juga nanti yang dari video ya, apa namanya Riri? Iya. Ya, Ada dia video yang yang mengirimkan nanti itu. akan Dan ada Anik, Anik mungkin akan baca puisi juga, jangan salah nih. Anik biasanya dia siap dengan puisi. Iya, sudah menyiapkan puisi Kak Anik ya. Baik, kita ke siapa dulu nih Bang nih? Pak Halim tadi sudah Pak Halim, oke. dipanggil Silakan oleh Pak Halim. Pak Halim, apakah sedang di depan HP-nya atau komputernya? Oke. Iya, Bang John, Mbak Riri. Maaf, saya belum siap baca puisi. Oh gitu, oke. Baik.
Nanti begitu, kalau oke. sudah siap pada malam ini, tolong kabari kami ya, supaya Ya, dapat host gitu. Baik, oke. Oke, kita beralih. Beralih ke Ombud barangkali. Ombud dulu. Ayo boleh Ombud. Ombud. Oke. Ombud. Ombud apakah Rupanya siap? Ombud sedang di pantai nih. Oke. Oke, silakan Ombud. Suaranya belum ada Ombud. Belum terdengar. Ya, Nah, ini ada. 1, 2, 3, ada ya? Ada ini sekarang. Keren banget nih suara. Bisa nyanyi sekalian nih kayaknya. This is the moment. Oke, silakan Ombud. Kalau nyanyi, kaosnya 2 Ombud. Baca puisi dan nyanyi. Double kaosnya. Oke, saya akan membacakan sebuah puisi judulnya Bertemu Marsina. Oke, mantap. Bertemu Marsina. Aku bertemu Marsina di antara jarum-jarum jam yang... Oh, Ombud maaf, suaranya jadi menghilang. Aduh. Nah, ini ada lagi. Begitu aduh, keras. Kalau baca puisi, hilang suaranya. Oke. Nah, ini hilang, suaranya hilang. Coba aduh lagi. Aduh. Nah, ada. Jelas. Tuh, aduh ada. Jelas Ombud itu yang aduhnya. Aduh, tes 1, 2, 3. Oke, Nah, ada. ada. Oke, Silakan. lanjut. Ada ya? Oke. Nanti kalau nggak kedengeran tolong dipotong lagi ya. Siap. Oke, siap. Oke. Bertemu Marsina. Aku bertemu Marsina di antara jarum-jarum jam yang kehilangan arah. Tangannya masih berdebu logam. Matanya bening seperti waktu yang menolak berjalan. Aku dengar mereka menyebutku pahlawan. Katanya, suaranya pelan seperti bunyi detik yang tersesat di ruang sidang. Aku ingin menjawab, tapi di hadapannya waktu berhenti. Lucu ya, ujarnya. Aku dulu membuat waktu, mengatur jarum agar tetap patuh. Tapi kini namaku dipasang sejajar dengan mereka yang menghentikan detakku. Ia tersenyum getir. Negerimu pandai memutar jam ke masa lalu, agar yang bersalah tampak berjasa, dan yang terbunuh tampak sudah diampuni. Kami terdiam lama, mendengar waktu berderit di antara roda sejarah. Sebelum pergi ia menatapku sejenak. Kalau nanti mereka menulis namaku lagi, katanya, tolong pastikan darahku tak menetes di halaman yang sama. Lalu ia berjalan menjauh, meninggalkan bunyi detik yang berat, seperti jam tua yang menyesal karena terus berdetak di atas kematian yang belum sempat selesai. Terima kasih. Wih, luar biasa. Merinding saya membayangkannya. Keren banget. Terima kasih. Oke, terima kasih Ombud. Riri tahu Marsina, Riri? Iya, Bang. Iya, Bang Jon. Riri tahu Marsina? Tahu, Bang. Masih baca-baca lah Marsina. Udah Ya. lahir ini, Bang. Udah. Udah ya. Dan tadi Pak Ombud mengaitkan waktu dengan detik, dengan arloji, itu luar biasa saya kira ya. Dia bekerja di pabrik arloji masalahnya. Oke, puisi yang sangat keren sekali Ombud. Terima kasih. Oke, Bang Jon. Barangkali sekarang kita mengundang Mbak Deni Apriani. Ya, kita undang untuk membaca puisi. Silahkan Mbak Deni Apriani. Mbak Dea, apakah siap untuk membacakan puisi, Mbak Dea? Juga ada ini Faiz Abadi ini baru nongol ya, barangkali. Oke. Baca. Oke, Mas Faiz, silahkan. Mas Faiz Abadi barangkali ingin membacakan puisi, silahkan Mas Faiz.
Atau gini, Riri, saya baca puisi saya dulu ya. Sambil menunggu yang lain, kan kita sudah hampir semua nih membaca ya. Mas Faiz, tadi sudah mau mulai ini. Oh, oke, silakan Mas Mas Faiz, silakan Mas Faiz. Oke, silakan. Nggak bisa, Bu. Ya lewat videonya itu maksud saya. Kalau mau baca lagi Oh, ini Mas Faiz yang mengirimkan video. Iya, baik. videonya Kalau begitu, aja. oke, Siap, baik. siap. Nanti diputarkan Mas Faiz. Ya, Oke. apa namanya, Siap. Bayu, boleh diputarkan Bayu? Dua-duanya Mas Bayu itu, oke, silakan. Doa seorang serdadu sebelum perang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekat bumi, yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Oke, luar biasa sekali. Bikin merinding nih Bang puisinya. Ya, Luar biasa Rendra sekali. ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya. Ini dari Faiz sendiri ya, Faiz Abadi. Khairil Anwar, Kerawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdekat hati. Kami bicara padamu
dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi. Baik. Luar biasa sekali, Bang. Puisi Ya. Hairil Anwar dibawakan dengan sangat indah dan membuat saya sangat bergetar ya, Bang ya. Terima kasih Pak Faiz, luar biasa sekali. Baik. Abang John, barangkali ingin membacakan puisi penutup di malam ini, Abang? Atau Ya, tapi ini waktunya sudah habis, jadi saya baca puisi penutup, tapi mohon maaf jadi anti klimaks ya. Tadi udah bagus puisinya, giliran saya baca betul. jadi anti klimaks. Baik. Oke, Silakan mohon izin ya Bang John. Riri ya, Iya. sebagai puisi penutup ya. Oke. Pahlawanku, pahlawan sejati. Pahlawanku, pahlawan sejati. Tanpa SK pemerintah. Tanpa pengakuan siapapun. Bahkan tanpa ada yang tahu bahwa dia pahlawan. Pahlawanku, pahlawan sejati. Tidak punya kalkulator. Bekerja saja tanpa kalkulasi pahala. Tangan kanannya tidak kelihatan, tangan kirinya apalagi. Tapi aku merasakan dia mengirim energi padaku. Pahlawanku, pahlawan sejati. Makamnya bukan di Taman Makam Pahlawan. Dia lenyap saja tanpa permisi, tanpa diantar. Tapi namanya kubaca setiap saat di langit. Pahlawanku, pahlawan sejati.
namanya ada di Dukcapil, pekerjaannya bukan memanggul senjata atau membuat kebijakan, dia berkeringat saja. Pahlawanku, pahlawan sejati. Dia dekat sekali denganku. Dia sejati. Serotan, sebesi, setitanium, juga sehati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang John. Baik, demikian puisi penutup dari Bang John untuk kita malam ini. Baik, Bang John, kita Ya, sudah kita sudah sampai pada penghujung waktu. betul. Apologi kita sudah berbunyi detik-detik terakhir ini sampai pukul 21.02. 21. Oke, luar Terima biasa. kasih kepada semua teman-teman yang telah bersedia hadir di sini di ruang baca puisi. Terima kasih juga sudah membacakan puisi. Terima kasih sudah bertahan sampai hari segini ya, sampai malam Oke, segini. sampai malam ini. Oke. Saya merasa terhormat bersama Riri karena kehadiran teman-teman dan pembacaan puisi. Kita akhiri Riri, selamat malam. Ya, Sampai jumpa pekan depan dengan oke. webinar yang berbeda. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.